Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you at home fine and good condition. Okay, we meet again. Science lesson unit 5 about cell part 2. Hari ini kita akan belajar tentang sel bagian yang kedua. Okay, before we study, we reciting surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Thank you. Okay, student. Learning goals today. How are cells different from one another? Bagaimana perbedaan sel yang satu dengan sel yang lainnya? Sebelum kita belajar, kita hafalkan dulu keyword yang akan kita pelajari. Muscle cell, sel otot. Skin cell, sel kulit. Reproductive cell, sel reproduksi. Nerve cell, sel saraf. Red blood cell, sel darah merah. White blood cell, sel darah putih. And bone cell, sel tulang. Okay, class, let's learn. Student, our body is made up of many different kinds of cells. Each kind of cell has its own function. The following diagram show examples of cell in our body. Anak-anak, tubuh kita ini memiliki berbagai jenis sel. Nah, setiap sel memiliki fungsinya masing-masing. Apa saja sel yang ada pada tubuh kita dan fungsinya? Kita akan pelajari yang berikut ini. Type of cells in the human body. Number 1, muscle cell. Number 2, white blood cell. Number 3, nerve cell. Number 4, bone cell. Number 5, skin cell. Number 6, reproductive cells. Number 7, red blood cell. Okay, student, sekarang kita akan kaji masing-masing fungsi dari sel tersebut. Sel atau sel otot. Muscle cells contract and relax to allow used to produce movement. Sel otot berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gerakan. Jadi tubuh kita ini mampu bergerak karena adanya sel otot. Next, skin cell. Skin cells form a barrier that prevent harmful substances from entering our body. Jadi anak-anak, sel kulit ini merupakan penghalang yang dapat mencegah zat asing ini masuk ke tubuh kita. Next, reproductive cell. Sel reproduksi. Egg cells are produced by the female, while sperm cells are produced by the male. Reproductive cells combine during reproduction to form a new organism. Anak-anak, sel telur itu diproduksi oleh perempuan, sedangkan sel sperma diproduksi oleh laki-laki. Sel reproduksi ini kemudian bergabung selama proses reproduksi untuk membentuk organisme baru. Next cells, nerve cell. Nerve cells carry message between our brain and other part of the body. In this way, our brain can control the activities of our body. Selanjutnya adalah sel saraf, anak-anak. Sel saraf ini membawa pesan dari otak kita menuju bagian lain pada tubuh. Dan dengan cara inilah, otak kita bisa mengontrol aktivitas yang ada pada tubuh kita. Berikutnya ada red blood cell atau sel darah merah.
Red blood cells transport oxygen around our body. Transportasi sel darah merah ini membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Dan ini sudah pernah kita pelajari pada semester 1 yang lalu ya. Okay, class, are you okay? Okay, next kita ke white blood cell atau sel darah putih. White blood cells destroy germs that get into our body. This helps protect our body against disease. Selanjutnya, kita belajar tentang ini sel darah putih. Nah, sel darah putih ini bisa menghancurkan kuman masuk ke dalam tubuh kita dan dapat membantu melindungi tubuh kita melawan berbagai macam penyakit. Student, kekurangan darah putih disebut leukopenia dan biasanya tubuh rentan kena infeksi ketika kekurangan sel darah putih. Sebaliknya, kalau kita kelebihan sel darah putih, disebut dengan leukositosis, dan ini biasanya diderita oleh orang-orang yang terkena leukemia. Oke, yang terakhir adalah bone cell. Bone cells give our body shape and allow us to move. Jadi sel tulang ini bisa membentuk tubuh kita sehingga tubuh kita bisa bergerak. Oke, kelas, itu tadi kita sudah belajar tentang macam-macam sel yang ada pada tubuh kita dan fungsinya masing-masing. Semoga bermanfaat. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.